Munculnya penyakit infeksius baru, emerging infectious diseases 10 tahun terakhir pada manusia, sebagian besar bersumber pada hewan atau bersifat zoonotik. Bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan 75% penyakit infeksius disebabkan oleh agen patogen yang berasal dari hewan atau produk hewan. Beberapa faktor yang diidentifikasi tersebut memicu munculnya penyakit zoonotik baru karena perubahan demografi, perdagangan global, perubahan pola hidup masyarakat, perubahan sistem pertanian atau pengalihan hutan menjadi lahan pertanian, dan pariwisata. Zoonosis dalam beberapa tahun terakhir, yakni avian influenza, telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan telah menyebabkan kasus sakit dan kematian pada manusia. Selain itu, beberapa daerah bebas historis rabies telah menjadi daerah tertular kasus penyakit parasitik yang bersifat zoonotik seperti toxoplasmosis dan sistiserkosis masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa penyakit tersebut kini akan berkembang dan berubah menjadi genetik baru jika kontrol dalam penanganan pangan yang berasal dari hewan menjadi berkurang atau lemah. Hal ini belum menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal pencegahan dan pengendalian pada hewan. Selain zoonosis, pemotongan hewan masih banyak dilakukan di tempat pemotongan hewan atau rumah potong hewan yang kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak memenuhi persyaratan higien sanitasi. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada keamanan dan kualitas karkas daging yang dihasilkan yang berakibat menjadi masalah pada perdagangan. Belum tegasnya pada pengawasan terhadap pangan yang berasal dari hewan ini menyebabkan siklus penyakit yang diderita manusia di Indonesia semakin kompleks. Belum lagi pada penjualan daging di pasar seperti daging ayam yang juga tidak memenuhi azas asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Bahkan di beberapa tempat masih banyak ditemui daging yang diformalin atau menggunakan zat kimia tertentu sehingga akan memberikan efek samping pada kesehatan manusia. Pengaturan Kesmafed secara legal di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan yang kini ditangani oleh Direktorat Kesmafed Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kesehatan masyarakat veteriner. Seluruh pendengar Pro 3 di manapun Anda berada dan juga penonton TVRI yang menyaksikan siaran tunda kami ini. Saya Esti Sulistya, saat ini langsung dari Balai Besar Pelatihan Peternakan BBPP Batu, Jalan Songgoriti nomor 24 Kota Batu. Kami hadir dalam dialog Public Awareness Kesmafed dan Pasca Panen 2014 dan kami akan mengajak Anda untuk mengupas topik seputar mari kita produksi dan mengkonsumsi pangan asal hewan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan dialog kali ini kami nanti akan membuka kesempatan untuk berinteraksi bersama dengan seluruh hadirin yang saat ini berada bersama kami dan juga pendengar yang ada di rumah di seluruh penjuru tanah air melalui nomor telepon kami di 0341 599 796 atau Anda juga bisa berkirim SMS ke 0822 4545 1300. Kami akan berbincang bersama dengan 4 narasumber yang nanti akan membahas lebih jauh apa dan bagaimana topik yang kita bahas kali ini. Nah, kami akan mengupasnya bersama dengan 4 narasumber. Yang pertama, ini yang punya rumah dulu, Batu, Pak Wali Kota Batu diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Siswanto. Selamat pagi, apa kabar Pak Siswanto? Ya, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kami berikutnya, beliau adalah Direktur Kesmafed dan Pasca Panen, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Ahmad Junaidi MMA. Pak Ahmad Junaidi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pirsawan yang hadir di Balai Besar ini, dan juga pirsawan TVRI dan RRI di mana saja berada. Baik. Kemudian dari Provinsi Jawa Timur hadir bersama kita Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kesmafed, Dr. Hewan Kusnoto. Pak Kusnoto, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Kemudian kita juga semakin lengkap obrolan karena kali ini kita juga bersama dengan staf pengajar kedokteran hewan Universitas Erlangga, Dr. A.T. Sulih Estu Pangesti, Dr. Hewan. Apa kabar Bu Sulih? Baik. Baik. Nanti bagi ilmunya tentang bagaimana kita melihat
praktek di lapangan seputar penyediaan daging yang asuh. Nah, saya mulai ke Pak Ahmad Junaidi dulu, Pak Direktur Kesmafed dan Pasca Panen. Kenapa kemudian kita penting untuk membahas topik yang kita bahas pagi ini, produksi dan konsumsi pangan asal hewan yang asuh? Terima kasih Ibu Esti. Jadi begini Bapak sekalian, bangsa Indonesia sekarang kan lagi sedang berkembang. Masyarakatnya tuh hampir 56% adalah kelas menengah ke atas. Apa artinya? Permintaan terhadap suatu produk yang berkualitas seperti bahan pangan asal hewan itu terus meningkat, jelas. Karena apa? Kesejahteraan itu seiring dengan pengetahuannya, sehingga permintaan terhadap produk-produk asal hewan, daging, telur, susu itu meningkat. Apa artinya? Kita harus mampu mengatasi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena demand-nya tinggi, kalau supply-nya tidak mampu mengcover itu, akan terjadi beberapa faktor. Apa itu pemalsuan, atau itu adalah upaya-upaya untuk menipu masyarakat. Sehingga apa? Masalahnya adalah masalah juga di dalam negeri, ya, demand-nya tinggi, komoditinya harus kita cukup, dan tak kalah penting adalah masalah internasional. Apa artinya? Di sekarang pun sebenarnya, saat sekarang ini banyak produk-produk luar negeri yang sudah datang ke kita. Apalagi nanti di tahun 2015. Pada saat itu apa? Masyarakat ekonomi ASEAN itu akan berlomba-lomba produk-produk dari luar negeri datang ke Indonesia. Manakala itu kita tidak mampu mengatasi itu, apa? Indonesia akan menjadi pasar. Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi produk asal hewan, yaitu daging, telur, dan susu. Jadi itulah maksud dan tujuan public awareness ini. Oke, Kesmafed punya tanggung jawab besar untuk kemudian menjamin keamanan dan kesediaan pangan ini. Policy atau kebijakan apa yang mendukung untuk itu, Pak Ahmad Junaidi? Oh, jelas kami mempunyai beberapa kebijakan. Kami di Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian mempunyai adalah salah satu program utama adalah bagaimana kita swasembada daging sapi tahun 2015 ini. Dan juga tidak hanya sekedar cukup, tapi juga aman, sehat, utuh, dan halal. Produk itu harus tadi memenuhi persyaratan-persyaratan asuh. Dan tak kalah pentingnya juga memenuhi prinsip-prinsip tadi kesejahteraan hewan. Ya. Tidak boleh kita menganiaya, memperlakukan tidak sesuai prinsip-prinsip animal welfare. Jadi itulah program-program kami. Dan nanti banyak kami, seperti di sini, di balai ini dah. Balai inilah merupakan salah satu tempat menelurkan, ya, memproduksi tenaga-tenaga yang mempunyai keterampilan skill yang terkait dengan pembangunan peternakan. Dan di sini juga Balai Besar Pelatihan Peternakan itu merupakan suatu beragribisnis. Kita lihat di depan kita ini. Produk daging, telur, susu dibuktikan di sini. Oleh karena itu adalah salah satu keterkaitan antara kita sendiri di dalam Kementerian Pertanian dan juga harus didukung oleh kementerian yang lain. Saya kira itu. Jadi program-program itu ada di Kementerian Pertanian dan juga ada di luar Kementerian Pertanian, dan itu harus sinergis semuanya. Karena pembangunan peternakan itu tidak akan mampu dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Baik, sinergitas antara pusat dan daerah. Saya bergeser ke Provinsi Jawa Timur dari Dinas Peternakan ini, Pak Kuswono. Bagaimana kemudian Jawa Timur mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan daging, unggas yang asuh ini? Seperti apa? Terima kasih. Kita perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kita itu Jawa Timur merupakan daerah yang betul-betul potensial di bidang populasi ternak sapi potong ada kurang lebih 3,9 juta ekor. Di Jawa Timur dengan daerah yang kurang lebih terdiri dari 38 kabupaten kota, itu jumlah penduduknya juga, konsumsinya juga tinggi, sekitar 40 juta penduduk yang terbaru. Sehingga potensi-potensi itu secara nyata masih mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk Jawa Timur. Dan malah Jawa Timur sebagai daerah produsen juga untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan nasional. Kontribusinya sekitar 30% dari kebutuhan nasional. Itu yang saya. Baik, jadi secara keseluruhan Jawa Timur kita mampu mengcover. Itu kualitas yang mana, Pak? Daging-daging yang kita bisa sediakan itu? Daging ya kita tahu juga bahwa
daging-daging ataupun produk itu dihasilkan dari tempat-tempat rumah potong hewan ataupun rumah potong unggas. Ya. Memang dari segi kualitas ada beberapa rumah potong hewan ternak besar dari kurang lebih 132, memang yang masih memenuhi standar baru yang bernomor kontrol veteriner itu baru 6. Sedangkan untuk rumah potong unggas itu sekitar 13 rumah potong unggas. Memang ada sebagian rumah potong hewan ataupun daerah-daerah yang belum ada, ataupun rumah potong unggas yang belum masih perlu pembinaan ataupun perlu dilakukan revitalisasi, perbaikan-perbaikan, baik mencukupi fasilitasi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan daging yang aman sehat. Oke, jadi secara rasio sebenarnya belum sebanding ya Pak ya, jumlah kebutuhan kita dengan RPH ataupun RPU yang kita miliki. RPH, RPU mungkin masih perlu dian. Tapi kalau untuk perunggasan, memang kalau untuk unggasna rumah potong unggas, memang kebanyakan dari pihak swasta. Jadi sudah sangat modern atau RPH, RPU yang sudah mumpuni lah. Baik. Nah, sekarang saya ke Batu. Batu itu dikenal sebagai kota wisata dan luar biasa pertumbuhannya. Semakin banyak hotel, semakin banyak tempat-tempat wisata kuliner, semakin banyak restoran yang itu membutuhkan daging-daging kualitas premium. Bagaimana kemudian pemerintah Kota Batu merespon kebutuhan daging yang asuh ini untuk keperluan yang semakin terus naik ini Pak Siswanto? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Wali Kota kami, Pak Edi Rumpoko, dalam kepemimpinannya yang kedua ini, dalam visinya dicanangkan adalah pertanian organik dan wisata internasional. Gitu ya. Sehingga Batu sebagai kota wisata tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik, diharapkan juga dari mancanegara datang ke tempat ini. Nah, sekarang dengan pertanian organiknya ini ada di 3 kecamatan itu, tahun pertama, kedua ini sudah masing-masing lebih dari 10 hektar, 10 hektar, 10 hektar yang nantinya akan terus ditingkatkan untuk pertanian organik ini. Ya. Demikian pula dengan masalah hewan yang sehat itu tadi yang untuk dikonsumsi, ya diharapkan juga dengan kuliner ini juga sudah bekerja sama dengan PHRI, yaitu perhotelan, rumah makan dan sebagainya, yang nantinya dari hasil organik maupun hewan yang sehat itu tadi, karena juga di Batu penghasil susu yang juga cukup tinggi gitu ya. Ini, nah sudah bekerja sama nanti hasil pertanian organik maupun yang hewani dan sebagainya itu tadi akan tersedia di perhotelan maupun di rumah makan yang ada, dan bahkan ini sedang dibuka Saturday night kuliner ya di Kota Batu untuk masakan-masakan itu diuji untuk bisa berjualan di tempat itu gitu ya. Nanti bagaimana memperhatikan higienitas maupun dengan hasil masakan-masakan itu. Dan banyak yang tidak lulus, yang uji juga tidak sembarangan, dari Dinas Kesehatan, dari PHRI, dari IWAPI dan sebagainya, dari berbagai unsur kita libatkan di sana. Itu jadi nanti ketersediaannya orang datang ke Batu nanti tidak perlu khawatir tentang kesehatan, baik itu makanan yang hasil pertanian maupun hewani itu. Baik, Pak Siswanto, tapi itu produk lokal atau kemudian kalau misalnya kita bicara daging itu daging impor untuk memenuhi kebutuhan itu? Yang untuk pertanian memang ketersediaan lokal, ya karena Batu merupakan suatu daerah pertanian yang diarahkan organik, karena juga nanti akan berdampak kepada lingkungan di mana Kota Batu ini merupakan sumber air berantas yang mengaliri daerah-daerah di Jawa Timur, termasuk juga pengawasan tentang ketersediaan daging maupun makanan-makanan yang ada di beberapa toko yang dari luar Batu, itu tetap digalakkan adanya pemeriksaan-pemeriksaan dari dinas terkait seperti Diskoperindak maupun Dinas Pertanian itu sendiri. Baik, ya saya bergeser ke dokter hewan, Dokter Sulih. Ya, Ibu, ini tadi kan pusat luar biasa. Tujuan idealnya bahwa karena kita mau mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai dengan tujuan besar dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK juga, kemudian daerah menyikapi demikian, Batu juga begitu. Tapi kalau sebagai akademisi, Ibu melihat prakteknya di lapangan seperti apa, Dokter Sulih? Memang mungkin masih banyak ya yang ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan ya. Misalnya ada ayam tiren atau daging gelonggong dan sebagainya, dan itu mungkin karena ketidaktahuan dari masyarakat sehingga mereka juga membeli asal membeli saja. Oleh karena itu dalam program public awareness ini sangat bermanfaat sekali supaya masyarakat bisa mengetahui
bagaimana cara mendapatkan daging yang asuh dan di mana bisa mendapatkan itu dan cirinya yang seperti apa. Itu antara lain. Oke. Kenapa praktek pelanggaran itu terjadi? Kalau analisa Anda kenapa, Ibu? Ya, yang utama adalah faktor alasan ekonomi ya tentunya. Jadi apa yang sudah mati itu dimanfaatkan, padahal itu sebetulnya sudah tidak halal, tidak sesuai lagi dengan norma agama apapun. Jadi utamanya adalah ekonomis. Kita mengajak pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kali ini. Silahkan, Anda bisa hubungi kami di 0341 599 796, untuk SMS di 0822 4545 1300. Masih dalam rangkaian dialog interaktif Public Awareness Kesmave dan Pasca Panen 2014, dan Kota Batu adalah kota yang ke-9 dari rangkaian kegiatan di seluruh Indonesia, tepatnya di 10 kota yang diselenggarakan di tahun 2014 ini. Nah, saya bergeser ke Pak Ahmad Junaidi lagi. Kalau judul kita adalah mari kita produksi dan mengkonsumsi pangan asal hewan yang asuh, kenapa produsen dan konsumen yang dibidik bareng-bareng, Pak? Oke, jelas. Masalah ketersediaan ya akan terkait dengan ada dua aspek saya bilang tadi. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu nanti akan terkait kepada jumlah. Sedangkan keamanannya terkait dengan mutu dan kualitas. Baik, tahan dulu Pak, Ya, kita ke Sulawesi dulu. Ya. Di Parepare sudah bergabung bersama kita ada Ibu Neni. Ya, Ibu Neni. Ya, dialog Public Awareness Kesmafet, apa kabar? Halo. Ya, silakan. Selamat siang Ibu. Iya, jadi saya mau nanya ke Bapak Direkturnya dulu ya. Silakan. Sebenarnya kalau daging impor itu masih diperlukan nggak sih untuk di Indonesia sendiri? Soalnya kan kalau misalnya daging impor nggak bisa dikendalikan sedemikian rupa gitu akan mengganggu peternak-peternak lokal kita seperti itu. Jadi batasan-batasannya apa antara peternak lokal dan peternak impor, daging impor seperti itu. Mohon dijelaskan, itu aja. Baik. Ya, terima kasih soal daging impor. Kami nanti juga mengundang untuk hadirin yang ada di sini karena kita juga bersama dengan teman-teman dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, kemudian para pengusaha restoran, pengusaha catering dari perhotelan juga hadir bersama kita, nanti mungkin juga bisa menyampaikan masukan ya dari PHRI juga bersama kita. Kita lanjut sekaligus tanggapan untuk Bu Neni tadi. Langsung ke Bu Neni aja ya. Silakan. Pertanyaannya bagus sekali nih. Apakah produk impor terutama daging ya masih diperlukan? Nah, ini kita harus melihat secara jeli, teliti dan harus cerdas juga. Tadi saya sampaikan, bangsa Indonesia itu sekarang sedang berkembang. Baik dari segi income dan kesejahteraannya. Apa artinya? Manusia itu kalau makin berkembang sejahtera itu permintaannya macam-macam. Daging itu tidak bisa disamaratakan. Ada daging yang kelas premium, ada yang secondary, ada yang namanya fancy atau yang biasa, dan juga ada yang jeruan dan juga ada yang kualitas biasa. Nah, kita masih memerlukan jenis-jenis produk daging itu yang berkualitas untuk konsumsi di tadi hotel-hotel berbintang 4-5. Karena apa? Kita tidak mampu, bukan tidak mampu, belum mampu membuat potongan-potongan daging yang seperti kriteria-kriteria persyaratan di internasional. Kok sampai nggak mampu? Kenapa? Justru itu perlu disadarkan. Produsennya harus disadarkan. Memotong daging harus melihat mutu kualitasnya. Nah, untuk memproduksi yang kelas premium itu harus dari farm to table-nya harus disiapkan. Manusianya harus disiapkan, SDM-nya. Harus disiapkan peralatannya, harus disiapkan komoditinya, harus disiapkan adalah sistemnya. Disitulah kita bermasalah. Tadi contohnya di Jawa Timur, itu baru 10% rumah potong yang mampu memberikan, memproduksi produk-produk yang berkualitas tadi. Apa artinya? Tentunya produk-produk di internasional yang mampu memenuhi kualitas dan mutu yang baik itu datang ke Indonesia, bahkan dengan harga yang bersaing. Ya. Jadi itu Mbak Nini, ya itulah masih perlu, namun tetap kami itu berupaya supaya kita mampu nanti memenuhi kebutuhan khusus itu. Ya. Karena memang betul pertanyaan Mbak Nini itu, nanti kalau impor dibuka, gimana petani peternak kita? Betul sekali, makanya untuk daging itu kita harus melakukan suatu analisa, melakukan suatu perhitungan-perhitungan yang teliti,
seberapa jauh daging-daging yang berkualitas itu mampu kita penuhi, sehingga nanti kita tidak akan mengimpor itu. Baik, kita ke Malang, sudah ada pendengar kita bergabung. Di Sengkaling, Kabupaten Malang, ada Pak Rosi. Ya, Pak Rosi. Halo. Selamat siang, Bapak Ya. narasumber. Selamat siang. Silakan Bapak, singkat pertanyaannya. Ya, ada 2 pertanyaan ini, Pak. Mengenai daging, ya, daging sapi atau mungkin kerbau gitu, itu yang kalau mempunyai RPH tidak masalah, Pak, karena bisa diseksi. Kemudian setelah RPH menyembelih, lalu dicap. Tapi kalau batu ini kan belum punya RPH. Ya. Lalu bagaimana caranya mengawasi daging itu asuh? Karena yang jaganya itu kan membeli dari perorangan ya, tanpa RPH. Jadi RPH, kalau dengan RPH nanti begitu daging sapi dipotong kan dagingnya bisa dicap bahwa ini asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Itu pertanyaan pertama, bagaimana mendeteksi kalau belum punya RPH. Kemudian pertanyaan kedua mengenai ayam, Pak, daging ayam. Ya. Daging ayam itu kan makanannya kalau broiler kan, daging itu kan makanannya pelet gitu ya. Itu ada yang alergi, Pak. Lebih baik makan daging ayam kampung daripada makan broiler, karena dokter mengatakan, wah, Bapak ini suka ayam broiler. Nah, itu makanannya itu yang bisa bikin Anda alergi. Bagaimana tentang makanan daging ayam broiler dengan ayam kampung, Pak? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 penelpon sudah bergabung dan nanti kami akan membuka kesempatan untuk audiens yang ada di sini. Kami beri kesempatan untuk 2 penanya. Kali ini kami ke audiens yang sudah hadir bersama kita. Kita beri kesempatan, silakan dari audiens kita beri kesempatan untuk 2 penanya. Silakan Bapak yang berbaju putih dan ya Bapak yang berkacamata. Silakan, jangan lupa untuk sebutkan nama, kemudian Bapak perwakilan dari mana, singkat pertanyaannya, langsung ke poin. Dan kalau mungkin perlu ditujukan ke siapa pertanyaannya gitu ya. Silakan Bapak. Penanya pertama dari audiens, silakan Pak, siapa dari mana? Silakan berdiri Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Kami dari peternak, juga dari KUD Batu. Pertanyaan kami, dari apa yang tadi sudah dipaparkan bahwa susu sapi perah ini merupakan salah satu bahan pangan yang harus dilindungi. Sebagaimana tadi yang disampaikan Asuh. Namun kenyataannya, ini kami tujukan kepada Pak Wali Kota atau Asisten 1. Namun kenyataannya di Batu, kalau dulu memang susu ini sangat bagus, kualitas maupun tentang kebersihannya. Tapi dengan banyaknya tengkulak atau mengatasnamakan koperasi, sehingga banyak penampung susu ini, sehingga dengan begitu mereka tidak mengikuti SOP lagi. Nah, ini langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Baik. Yang kedua, Ya. dengan kondisi saat ini bahwa musim kemarau ini, peternak-peternak ini sangat merasa kesulitan, terutama tentang pakan. Kami sangat berharap, apakah ini dari pemerintah pusat atau provinsi maupun pemerintah daerah Kota Batu, ini hendaknya untuk membantu masyarakat khususnya peternak. Ini bisa menyediakan pakan, baik itu hijauan maupun konsentrat. Saya rasa itu akan bantuan langsung kepada tingkat peternak. Baik. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penanya kedua, silakan langsung Bapak. Terima kasih. Nama kami Muhammad Munir dari kelompok Tani Margomulyo. Ya, Batu ya Pak ya? Batu Bumi Aji. Baik, monggo. Jadi kami juga ini menerima dan menampung susu bekerja sama dengan PT Greenville Indonesia. Ya mungkin kalau kami dibanding saudara kami yang tua ini mungkin ini yang lebih senior, kalau kami masih belajar gitu ya. Jadi paling pertanyaan kami, bagaimana kami bisa menerapkan metode asuh di bidang penerimaan dan penampungan susu. Terus yang kedua, mungkin ini juga untuk menyambut datangnya masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015. Kira-kira dari peternak atau petani peternak ini apa yang harus dilakukan
biar kami itu tidak jadi penonton di negeri sendiri. Baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dua penanya dari audiens. Nanti kami akan buka kembali kesempatan. Baik, silakan langsung ditanggapi dulu, Pak Ahmad Junaidi. Nanti ditambahin. Ditambahi dari Batu Oke, dan tadi Pak pemerintah Rosi provinsi. dari Sekaling sini. Ya. Bagaimana kalau saya membeli daging dari para petengkulak katanya ya, kembali penegakan peraturan itu sangat terkait dengan suatu ketegasan satu pemerintah. Dari aspek regulasi, kami sudah tersedia banyak. Apa itu undang-undangnya, apa itu peraturan-peraturan pemerintahnya, bahkan peraturan daerahnya, peraturan menterinya ada. Semua ada, pelanggaran-pelanggaran, setiap daging yang akan dijajakan ke masyarakat, yang diedarkan ke masyarakat, harus wajib melalui rumah potong hewan. Itu bunyi dalam Undang-Undang 18 tahun 2009. Kalau belum punya RPH, Pak? Kalau misalnya adalah pemerintah daerahnya menunjuk tempat pemotongan hewan yang menjadi binaannya. Nah, seperti di sini tadi, di Batu ini sudah ada. Nah, itu dinas yang melakukan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan itu harus melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis itu sudah kami tersedia di provinsi nanti sampaikan petunjuk teknis itu. Kembali ada law enforcement, penegakan hukum. Nah, tadi nanti ditambahkan juga dari perguruan tinggi. Nah, ini harus perlu hati-hati nih. Kadang-kadang Bapak sekalian, dokter-dokter praktek itu tidak kurang mengikuti perkembangan peternakan ayam. Nih, nanti jangan banyak makan ayam broiler nanti alergi. Ini bahaya nih. Bapak harus yakin bahwa produksi ayam di Indonesia itu tidak menggunakan hormon lagi. Gak mungkin. Memang ayam broiler itu dengan kecepatan sifat genetiknya itu dia 1 bulan sudah gemuk, dia sudah mencapai 1 kilo. Itu adalah sebenarnya karena apa? Itu adalah rekayasa teknologi genetika. Jangan khawatir. Nah, kalau memang alergi harus diperiksa apa penyebabnya. Penyebab alergi itu bukan ayam broiler saja, Bu Esti. Ya. Ya kan ya? Mungkin nanti alergi sama debu, ya. Nah, perlu nanti Bapak jangan takut. Masa langsung alergi ayam broiler. Kalau ayam kampung tidak alergi. Ini adalah psikologis. Bapak harus tahu sekarang ini banyak pemelihara ayam kampung tuh menggunakan pakan-pakan pabrikan. Berarti itu masuk kategori yang tidak aman dong, Pak? Betul, kan harus diperiksa benar. Apakah benar alerginya itu disebabkan oleh makan daging ayam broiler? Baik. Ayam broiler lagi. Kalau ayam kampung tidak. Padahal sekarang banyak petani-petani itu memelihara ayam kampung dikasih pakan pelet tadi. Ya. Saya kira gitu. Jadi mari kita hati-hati banyak lagi. Sehingga nanti nanti bangsa Indonesia tidak mau makan daging ayam. Baik, kemudian dari audiens tadi, yang ada komentar? Susu ya tadi KUD, tengkulak, aneh sama nanti akan disebutkan. Bagaimana produksi susu supaya asuh betul kembali. Nanti akan dilakukan pembinaan teknis. Bapak harus mampu meningkatkan kualitas produksi Bapak sekalian. Itu nanti dinas yang melakukan fungsi peternakan dan kesehatan hewan itu akan memberikan bimbingan. Ada nanti namanya sertifikasi, registrasi, dan juga ada pemberian nomor kontrol veteriner, nomor NKV. Kalau nanti usahanya Bapak mempunyai nomor kontrol veteriner, usaha Bapak itu mempunyai suatu peluang untuk mengekspor ke luar negeri. Karena apa? Dari segi higien sanitasi, dari segi keamanan pangan sudah lulus dia. Baik. Nah, itu harus oleh dinas provinsi dan kabupaten kota yang memberikan nomor kontrol veteriner. Saya kira nanti bisa ditambahkan dari Pak Kusnoto dari provinsi. Saya bergeser ke Batu tadi, Pak Siswanto langsung dapat masukan dari para petani dari wilayah Batu. Tanggapannya Pak, silakan. Jadi yang pertama tadi tanya dari yang Sengkaling tadi itu ya, di Batu sudah mempunyai rumah potong hewan dan sudah difungsikan. Begitu saja. Tapi sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh ini Pak? Sudah, jadi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik. Kemudian memang untuk peternak susu itu di bawah komando, di bawah koordinasi sebagai anggota KUD Pak Ismail ini gitu tuh ya, sebagai
di KUD Kota Batu. Yang ditengarai tadi ada semacam tengkulak-tengkulak yang langsung membeli kepada para peternak, yang itu mungkin dijual baik, yang tentunya banyak yang di luar Kota Batu, yang keluar ke Kota Batu kan gitu ya. Akan tetapi juga dari dinas terkait gitu ya, di Kota Batu melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala, baik itu terhadap daging, telur, dan susu, yaitu juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada para peternak maupun di KUD itu sendiri yang dilakukan secara rutin dan berkala. Khusus menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, apakah kemudian Pemkot juga sudah mengambil langkah strategis untuk menyiapkan petani-petani Anda supaya nanti nggak jadi penonton di negeri sendiri, Pak? Betul. Jadi memang untuk menghadapi yang masyarakat ekonomi 15 ASEAN itu ya, kita tidak usah terlalu berpikir tegang nanti bagaimana kita kalau diserbu oleh barang-barang lain dari luar negeri dan sebagainya. Yang penting bahwa bagaimana kita bisa menyerbu ke sana juga kan gitu ya. Oleh karena itu tidak hanya para produsennya saja, para petaninya saja, para peternaknya saja. Kemarin juga kita rencanakan bahwa akan dilakukan pelatihan-pelatihan tentang berdagang online gitu ya, yang nanti bekerja sama dengan para produsen maupun ini bagaimana kita menyerang ke negara yang lain dengan produk-produk yang ada di Kota Batu gitu ya. Nanti akan di tahun 2011 itu sudah direncanakan nanti generasi muda itu untuk dilatih untuk marketing dengan online gitu ya. Baik. Sehingga membantu untuk market ke luar. Ya, Pak Kusnoto ada komentar untuk tadi penelpon dan juga komentar dari audiens kita. Silakan. Langsung ke mungkin hal sifatnya taktis gitu, Pak. Pemerintah provinsi kemudian mengambil langkah apa supaya masalah-masalah itu bisa diminimalisir. Tapi saya mungkin jelaskan masalah RPH tadi jangan sampai memang kita dulu itu kan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 1967. Kemudian diperbarui dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2009. Memang pada tahun Undang-Undang yang 67 itu salah satunya ada dulu rumah potong hewan dan atau tempat-tempat atau TPH atau tempat-tempat yang didirikan oleh pemerintah. Tetapi dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 itu TPH itu sudah harus ditingkatkan statusnya. Jadi tidak ada istilah TPH. Makanya ke depan harus pemerintah daerah itu membenarkan untuk TPH ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah potong hewan yang sesuai standar. Memang butuh waktu dan butuh pembiayaan dan komitmen dari pemerintah-pemerintah. Untuk itulah kita tahun 2010 ke atas itu melakukan fasilitasi dengan revitalisasi rumah potong hewan. Jadi memang aturannya seperti itu. Kemudian juga pemerintah mengambil langkah sebetulnya tentang penyediaan pakan. Kita itu terus terang aja bahwa pemerintah telah melakukan pembinaan, pelatihan kepada petani peternak untuk meningkatkan terhadap kualitas pakan. Nah, itu memang dilatih. Ada teknologi bagaimana pada saat musim menghadapi musim kemarau. Jadi kita tidak harus terlalu tergantung pemerintah. Kemandirian kita juga harus itu. Kita harus bisa mengantisipasi bagaimana kita melakukan agribisnis pada saat-saat tertentu itu. Baik. Jadi di situ peningkatan kualitas pakan itu ada pelatihan. Jadi kita bisa membuat silase, kemudian membuat bagaimana itu teknologi-teknologi yang diterapkan supaya pada saat musim kemarau dibutuhkan itu ada ketersediaan pakan. Baik, saya ke SMS dulu dari Kai di Wakatobi Sulteng. Hanya mau tanya, kenapa setiap tahun negara kita selalu mengimpor daging dari negara lain? Bukannya negara kita punya banyak pengusaha peternak? Apakah itu tidak mencukupi kebutuhan konsumen yang ada dalam negeri? Kalau kita ngimpor terus, akan merugikan para peternak dan pemilik peternakan. Baik, SMS berikutnya, saya dari Wakatobi Sulteng beralih ke dari Banjarnegara. Sudah ada yang bergabung juga bersama kita. Tadi ada SMS masuk di 0822 4545 1300 dari Pak Amin di Banjarnegara. Kota Batu, siapapun terkesima ya, terkesan oleh Kota Batu, tapi tolong untuk ini gimana nih? Ya, semoga Kota Batu, Kota Surabaya lebih dulu. Oke, baik. Agak panjang SMS-nya. Mohon maaf kami tidak bisa baca komplit dari Pak Amin di Banjarnegara, tapi saya terima kasih apresiasi Anda. Baik, saya ke Bu Dr. Sulih. Sebenarnya kan kalau kita melihat alur penyediaan daging itu kan panjang begitu. Bagaimana kemudian kalau tadi pakai bahasanya Pak Ahmad Junaidi kan safe from farm to table. Apa kemudian yang bisa kita lakukan mengoreksi begitu banyak tadi pelanggaran yang masih terjadi? Ya, jadi begini. Tentu saja daging itu sampai ke pasar atau sampai di meja makan di rumah tidak datang sendiri. Ya. Jadi ada prosesnya, mulai dari
peternakan. Jadi pada saat dia dipelihara di peternakan, kemudian pakannya bagaimana, pengawasan kesehatannya bagaimana, penanganan hewan itu sendiri apakah memperhatikan kesejahteraan hewan. Demikian juga pada saat diangkut, mulai dari peternakan sampai ke RPH, kemudian di RPH itu adalah titik di mana perubahan dari komoditi hewan hidup, ternak hidup, kemudian berubah menjadi komoditi pangan, daging. Jadi di RPH itu merupakan titik yang paling rawan terjadinya kontaminasi oleh udara langsung, ya. Oleh karena itu di RPH ini sudah ada aturan tatanannya, bagaimana cara memproduksi daging yang asuh tadi. Selanjutnya juga pengangkutan atau pendistribusian daging dari RPH ke tangan konsumen melalui pasar, kemudian juga penata laksanaan kios-kios daging, dan semua itu adalah rantai pengawasan di bidang Kesmafed. Baik. Oleh karena itu tadi ada pertanyaan juga bagaimana kalau konsumen mendapatkan itu. Jadi seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dirkes Mafed, bahwa daging itu yang baik adalah yang dihasilkan oleh RPH dan ada stempelnya. Baik. Memang tidak keseluruhannya kalau ada stempelnya, Oke. tetapi kalau itu terjamin dari RPH maka itu sudah ada stempelnya. Yang kedua adalah kalau konsumen sudah tahu masalah ini, maka produsen itu juga harus sudah lebih waspada supaya kita juga mengikuti tren permintaan konsumen bahwa standar daging yang dibutuhkan oleh konsumen itu adalah yang asuh. Jadi kita harus sudah mulai menyediakan daging yang betul-betul asuh. Baik. Kalau ingin bertanya ya pembinaannya mungkin lewat dinas tempat atau pemerintah. Kembali misalnya tadi RPH. Di Indonesia itu ada hampir rumah potong hewan tuh 450. TPH-nya juga sekitar itu. Bayangkan 50% TPH kita itu seperti itu. Dan itu berserakan di kabupaten kota seluruh Indonesia. Namun dengan peraturan perundang itu pelan-pelan kita harus dirubah. TPH tempat pemotongan hewan yang biasanya yang dimiliki oleh jagal-jagal ya, tetap kita bina, tingkatkan, kita dorong ke rumah potong hewan, dan kalau bisa memberikan nomor kontor veteriner. Apa artinya? Produk yang mempunyai asuh Bapak Ibu sekalian itu nanti bukan hanya untuk memberikan satu suplai produk hewan itu yang untuk diperlukan sendiri, juga mempunyai dampak manakala produk-produk dari luar negeri datang ke Indonesia. Kita mempunyai persyaratan, Malaysia, India, Thailand, Vietnam. Daging ayammu, daging sapimu, produk susumu, kalau masuk ke Indonesia, persyaratannya harus pakai ASO. Oh iya bisa, saya sehat, aman sudah, sehat sudah, utuh apanya, tidak ditambahin, tidak dikurangi. Masalah halal, nah disinilah di halal ini, halalnya harus bermadhab Indonesia. Harus di Indonesia ini ayam sapi itu harus dipotong secara Islami. Kita harus mempunyai namanya, kita sekarang mempunyai SNI Juleha. Kita yang akan membendung nanti daging-daging ayam dari negara luar. Kenapa? Cara motongnya seperti ini. Tahu Juleha? Juru sembelih halal. Jadi bukan tetangga namanya Juleha, Bapak Ibu Juleha. ya. Saya kira gitu Bu. Habis tadi namanya mesra banget Pak, Juleha. Gitu. Baik, saya ke SMS Pak. Ada yang sudah bergabung bersama kita. Ya, dari Nganjuk, isi pesannya selamat pagi Pak, saya ibu rumah tangga yang peduli akan pentingnya kesehatan terutama untuk konsumsi daging dan unggas. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara kita mengenali daging-daging dan ayam yang asuh, sementara RPU dan RPH cuma sedikit, apalagi di kawasan pedesaan. Berikutnya dari Pak Wahyudi di Kabupaten Malang, isi pesannya siapa yang bertanggung jawab ujung tombak dari program swasembada tahun 2015. Sebelum jawab SMS Pak, saya mau nanya dulu soal sertifikasi tadi. Kalau saya belanja ke pasar, biasanya saya lihat orang potong ayam itu kayak potong krek lempar. Itu halalnya kan dipertanyakan juga Pak. Ada sertifikasi nggak buat mereka? Betul.
sertifikasi yang dilakukan oleh terutama di pasar-pasar itu memang harus kita benahi. Kita berbicara di sini hampir 80% bahwa suplai pengadaan terutama daging ayam itu masih dipotong di pasar-pasar tradisional. Yang 20% itulah yang melalui pabrikan-pabrikan. Kalau di pabrik-pabrik itu sebenarnya di situ julehaknya sudah bersertifikat. Yang berikan sertifikat adalah lembaga POM MUI. Dan juga secara teknisnya dari kita, Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, mari kita secara pelan-pelan law enforcement, penegakan hukum itu harus kita mulai. Kita didik itu. Memang ada nanti survei ya, Bu. Semua pemotong, terutama pemotong-pemotong ayam yang ada di pasar-pasar itu. Ini Bapak Ibu sekalian di sini konsumen itu harus cerdas memilih dan membeli. Karena memang kadang-kadang pada umumnya juleha yang ada di pasar itu juleha dari turunan bapaknya, kakeknya gitu loh. Tapi itu perlu disertifikasi. Mungkin secara tradisional dia mampu, tapi di dalam perdagangan global tidak bisa. Julehanya itu harus mempunyai SIM, surat izin menyembelih. Baik, itu ujung tombaknya siapa Pak? Kalau menjawab pertanyaannya Pak Wahyudi di Kabupaten. Ujung tombaknya tadi dinas-dinas yang mempunyai fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dan juga diklat-diklat, baik diklat dari unit pelaksanaan teknis pusat dan dengan daerah, dan juga Kementerian Pertanian itu ya, mulai dari jajaran pusat sampai ke daerah. Itulah ujung-ujung tombaknya. Baik, saya ke Sorong dulu Pak. Ya, bergabung sama kita ada Lince di Kota Sorong. Untuk Pak Direktur, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjamin bahwa produk yang beredar di daerah kami sudah asuh. Kami yang tinggal jauh dari Jakarta, kapan kota kami diadakan acara seperti ini? Baik, agenda berikutnya ke Sorong. Insya Allah Bu Lince. Tapi gini, untuk kawasan timur, terutama Sorong, itu ada pusat kita UPT, ada yang di Sulawesi Selatan, di Maros ya Bu ya, dan juga di mana di Goa juga ada. Ada Bu Nina di Yogyakarta, bagaimana cara melihat susu dan telur yang asuh? Sekarang gilirannya Bu Sulih ini. Kalau mungkin secara fisik daging mungkin kita bisa melihat warnanya dan sebagainya. Susu dan telur gimana? Asuh atau tidak? Silakan Ibu menjawab beberapa SMS yang tadi bergabung. Kalau telur utuh, jadi pemeriksaan telur itu ada dua macam. Dalam keadaan utuh ada kulitnya dan terbuka, udah dipecah. Ya. Kalau masalah asuh, saya rasa kalau ayam pasti halal ya, halal pasti ya. Susu juga demikian, pasti juga sudah masuk halal karena yang menghasilkan susu adalah non babi ya. Cuman cara memproduksinya itu seperti apa? Nah, untuk masalah aman, sehat dan utuh ini tadi ya tentu saja kalau telur utuh itu tidak dipalsukan. Kalau itu memang telur ayam ya betul-betul bentuknya seperti telur ayam. Tidak ditambah oval, dan dikurang. Tidak ditambah, tidak dikurangi kalau yang utuh ya. Cuman kadang-kadang ada pelaku yang nakal, misalnya telur dari ayam broiler yang baru bertelur awal itu bentuknya masih kecil, belum besar, kemudian itu diputihkan supaya dan seperti itu telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, itu apa tandanya? Telur ayam kampung biasanya kulitnya itu lebih tebal. Lebih tebal. Jadi sulit untuk dipecahkan itu biasanya. Ibu dan saya ke Pak Kusmanto. Terima kasih, saya hanya menambahkan aja. Ini masalah aman, sehat, utuh dan halal. Itu kan di situ ada komponen yang terlibat memang. Kita tidak bisa pemerintah saja atau apa. Di situ ada komponen terlibat bahwa ada pemerintah, ada konsumen, ada produsen. Semua itu bertanggung jawab. Semua harus sama-sama. Pemerintah melakukan pembinaan, fasilitasi dan macam-macam. Kemudian produsen pasti ada penyimpangan. Konsumen juga tidak sadar, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap penyediaan. Untuk itulah makanya kalau dalam penyediaan ketersediaan asuh, ya kita bertiga ini betul-betul juga harus merupakan satu kesatuan yang bisa membangun itu. Untuk itu kepada ya konsumen juga ya harus lebih juga teliti makanya dengan adanya
penyebaran leaflet ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan itu bisa memilih. Kalau konsumennya sendiri tidak asal melihat, kadang ada konsumen yang karena faktor ekonomi tadi sehingga mencari yang murah atau mencari yang gampang, itu pasti juga akan terjadi. Itulah, marilah kita bersama-sama untuk untuk menyediakan itu aja. Pak Ahmad Junaidi, kita beri kesempatan untuk audiens. Ya, dari audiens silahkan yang mau menyampaikan masukan atau pertanyaan. Dua? Ya, dua. Sekarang gilirannya ibu-ibu. Baik, ibu yang pakai baju kuning, jilbab merah, silahkan langsung menuju ke dekat mikrofon. Dan satu lagi, ya ibu yang pakai seragam hijau. Ini dari Kota Batu, ibu ya? Saya dari PKK Kota Batu. Nama saya Lili Indayati. Mau tanya Pak, mohon penjelasan perbedaan daging babi dan sapi yang sudah diolah seperti bakso, steak, nugget, sosis. Karena di masyarakat jajanan dan makanan tersebut yang setiap hari ditemui dan dikonsumsi masyarakat. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili Indayati dari PKK. Berikutnya Bu siapa dari mana? Terima kasih, saya Utami dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Mbak Utami. Ya, kebetulan saya juga sebagai pengawas Kesmafet. Oke. Yang ingin saya tanyakan, kita kesulitan karena salah satunya adalah untuk susu terutama ya, itu harus menggunakan sertifikasinya dari BP POM. Karena padahal kebanyakan industri itu hanya industri rumah tangga kecil gitu. Jadi mereka nggak bisa memperluas hasil usahanya. Apakah memang cukup dengan NKV saja karena bisa mereka melakukan perdagangan atau memperluas perdagangannya, atau memang BP POM itu merupakan suatu kewajiban yang wajib. Soalnya tadi Pak Direktur tidak sama sekali menyinggung adanya BP POM itu tadi, padahal undang-undangnya harus demikian. Baik. Terus yang kedua, kami mohon karena juga selaku pengawas, kok kita jarang sekali ada pelatihan khusus bidang Kesmafet. Jadi mungkin untuk lanjutnya pelatihan untuk bidang Kesmafet bagi pengawas-pengawas Kesmafet lebih digiatkan lagi. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya, dua masukan yang sangat berharga. Sekaligus saya baca satu SMS Pak, dari Blitar, ada Bu Reni di Blitar. Isi pesannya, ayam yang dimatikan dengan cara dimasukkan hidup-hidup ke dalam air panas, biasanya beli di pasar, itu halal apa enggak Pak? Oke. Silakan. Bu Lili, bagaimana membedakan daging babi dan daging sapi yang sudah berbentuk olahan ya, itu sangat sulit sekali. Pemeriksaannya adalah harus melalui laboratorium. Makanya perlu di sini keterlibatan laboratorium. Di situ nanti ditanyakan itu. Apa? Inilah pemeriksaan asam amino nanti, DNA-nya nanti dilihat. Kalau ingin mengetahui perbedaan antara daging sapi dengan daging celeng atau babi secara masih segar, Bapak Ibu sekalian, sini saya sampaikan, kami sudah mempunyai website, ya. Di website itu kami tunjukkan semua itu bedanya. Alamatnya adalah di website kesmafet.pertanian@.go.id ya. Di situ semua masalah Kesmafet ada. Tapi kalau yang sudah diolah, apalagi yang sudah dijadiin bakso ya, tidak bisa. Seorang pengawas Kesmafet tidak bisa. Harus dibawa ke laboratorium. Harus diuji. Itulah yang mampu nanti mengetahui bahwa ini mengandung genetik, mengandung DNA dari babi. Jadi perlu tidak bisa tidak bahwa untuk mengetahui bahwa suatu produk, satu produk olahan itu mengandung jenis yang lain dari sapi melalui pengujian. Bisa bedakan. BPOM itu begini. Biasanya BPOM itu untuk produk-produk olahan. Processing produk. Tapi kalau di peternakan dan pertanian adalah processing fresh product. Jadi dua-duanya memang harus betul. Kalau raw materialnya harus mempunyai sertifikasi dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah di peternakan. Setelah diproses memang, terutama untuk unit usaha pabrikan tuh memang karena dia ada processing product, itulah BPOM, Badan POM. Jadi dua-duanya harus dipakai. Bahan bakunya dari kita di Dijen Peternakan dan setelah diolah. Jadi tidak bisa dua-duanya harus.
kita sering bekerja sama dengan BPOM, manakala kita melakukan ekspor produk. Baik. Jadi gitu. Jadi kita dengan BPOM bekerja sama. Begitu juga BPOM, manakala mau mendatangkan produk olahan, minta keterangan dari kita. Bagaimana produk ini di negara ini. Jadi karena dia ada olahannya, sedangkan kita adalah bahan bakunya yang masih raw material. Baik. Saya kira gini kan. Langsung ke closing statementnya Pak, kesimpulannya dari mau menambahkan tadi perbincangan kita. Nambahkan Ya, aja. silakan Pak Kusnoto. Ini kita masalah pelatihan yuk. Memang dalam Kesmafet itu ada memang. Itu di workshop. Kemarin itu kita mesti mengundang pengawas Kesmafet 38 kabupaten kota. Masih ada itu. 2 kali kita nggak salah. Mungkin ke yang tunjuk lain ataupun orangnya lain. Kemungkinan yang diharapkan itu ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya 2 minggu seperti Gearmaster, Made Inspector, apa-apa yang kita bicarakan tadi Pak. Itu saya sendiri tim auditor NKV. Ini kita tadi juga sudah membicarakan, masalah yang kaitannya karena pendanaan membutuhkan dana, masih bisa dilimpahkan gitu. Kemudian masalah susu, kita itu sudah melakukan pengawasan terhadap peredaran. Mungkin juga perlu ya teman-teman, ada 3 laboratorium di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada yang di Malang, ada yang Tuban, juga ada yang di Surabaya. Baik. Itu permasalahan pengawasan, ada mungkin penyimpangan bukan berarti sudah saja, tapi kadang-kadang tidak sengaja. Kemarin kami melakukan sampai turun ke lapangan, pengawasan karena adanya susu karena faktor pada pakan. Jadi pencampuran pakan terhadap makanan ternak sehingga menimbulkan susunya mengandung bahan suatu yang tidak diperkenankan. Baik. Ada yang mau ditambahkan? Bapak, Ibu, Dr. Sulih nampaknya ada tambahan sedikit, saya silakan. hanya ingin menghimbau. Begini, kebetulan mahasiswa saya waktu itu mengadakan Pengmas internasional. Pesertanya ada dari mahasiswa Jepang, Korea, dan Taiwan. Dan apa yang mengagetkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mereka datang kemari disuguhi konsumsi tidak mau makan semua. Dan mereka minta informasi di mana bisa mendapatkan bahan pangan, olahan, hasil dari negara masing-masing. Ini Pak, jadi dari situ kita harus belajar bagaimana kita bisa menyajikan pangan olahan maupun standar bakunya yang sudah terstandarisasi dan itu bisa dijamin bersaing dengan internasional. Kalau mereka itu begitu bangganya atau begitu setianya mengkonsumsi bahan makanan asal negara mereka. Karena apa? Alasannya adalah karena kami di sini hanya 1 minggu, takut sakit dan sebagainya. Karena sudah diketahui atau mereka taunya hasil yang diproduksi di sini itu tidak asuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Silakan. Ya, terima Pak kasih. Marsulaidi. Kembali tadi. Bagaimana kita menghadapi masyarakat informasian? Boleh kita harus berani, tapi jangan bondo nekat. Kita harus siapkan. Tadi sampaikan, bagaimana nanti orang berbondong-bondong ke Batu tapi nggak mau makan? Mana jaminannya rumah potong Padang? Mana jaminan soto ayam ini? Mana? Apa artinya? Kita harus melakukan jaminan. Jaminan itu adalah nomor kontrol veteriner. Disebutkan restoran ini adalah dapat pembinaan teknis dari dinas ini. Dan juga apalagi telah diperiksa oleh laboratorium ini. Itulah fungsinya Bapak sekalian. Nah, tadi saya agak terganggu. Bagaimana kalau ada ayam hidup-hidup dimasukkan ke air panas? Itu jelas halal dan itu bukan tindakan pidana. Di KUHP jelas ada tuh. Ada suatu pelaku usaha yang dalam rangka menyembelih ayamnya mencelupkan ayam hidup-hidup ke air panas. Itu adalah tindak pidana. Di KUHP juga ada. Di PP kami juga ada peraturan pemerintah tentang Kesmafet. Jadi itu jelas-jelas pelanggaran. Yang beli di pasar katanya jelas tidak halal ya, tapi itu juga pelakunya adalah melanggar pidana dan bisa dipenjarakan. Menyampaikan informasi untuk mengedukasi diri. Siapa yang edukasi? Masyarakat semua. Baik masyarakat produsen dan masyarakat konsumen supaya paham. Karena tidak bisa hanya masyarakat produsen. Produsen tidak akan berproduksi manakala tidak ada demand market dari konsumen. Jadi ada dua-duanya harus kita. Supaya kita tahu, paham, dan mau sadar. Tidak gampang memang, sulit, tapi kita harus lakukan. Jadi public awareness adalah merubah behavior.
merubah perilaku yang selama ini berpuluh-puluh tahun membiasakan diri. Karena orang-orang kan biasa ke pasar, membeli ayam, dilemparin, didiam aja. Dan merasa lagi, yang saya sedihkan bahwa ibu-ibu tuh yakin membeli ayam potong itu di rumah potong A di pasar. Padahal belum tahu kita apa julehanya tuh bersertifikat atau tidak. Kalau di Batu ini ada dijual di pasar-pasar tradisional, tidak ada stempelnya, itu bisa ditangkap, Pak. Undang-undangnya tolong nanti dibuka di websitenya. Kalau nggak ada punya nanti Undang-Undang 18, sekarang menjadi Undang-Undang 41 tahun 2014, masih jelas. Saya kira demikian, mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut. Kalau masih kurang, buka website Kesmafed. Sekian, terima kasih. Baik. Mohon Ya. maaf, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dan Pak. tadi Asisten, pengawasan menjadi sampaikan, ya. satu catatan penting ya Pak ya. Iya. Kalau kita sebagai konsumen ya jadilah konsumen yang cerdas. Dengan Anda tahu apa dan bagaimana ciri-cirinya, Anda tahu banyak hal tentang bagaimana daging dan produk dari asal hewan yang asuh. Aman, sehat, utuh dan halal. Terima kasih untuk Dinas Peternakan Jawa Timur, Direktorat Kesmafed, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPP Batu, kemudian Wali Kota Batu dari Kementerian Pertanian, dari Perguruan Tinggi juga, Dr. Sulis. Semoga apa yang kita peroleh kali ini bisa bermanfaat. Dan demikian tadi perbincangan kami dalam bagian program Public Awareness Kesmafed dan Pasca Panen 2014. Kita berharap supaya kita semua bisa memproduksi sekaligus mengkonsumsi pangan asal hewan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kami dari BBPP Kota Batu, kami undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.